bagi kalian yang gak asing dengan nama Villanesia, ini dia orang yang ada di belakangnya, Coach Dan Ruindo. Om, sehat? Baik. Om, cerita dong gimana lahirnya Villanesia itu di sepak bola Indonesia. Oke, kalau kita bicara masalah Villanesia itu sebenarnya adalah cara bermain yang kita anggap paling cocok untuk pemain Indonesia dan tentunya untuk berprestasi. Nah, untuk mendapatkan Villanesia itu kita juga harus mempertimbangkan. Karena cara bermain yang kalau kita anggap cocok tentunya harus sesuai dengan kultur dan budaya bangsa Indonesia. Itu satu. Oke. Lantas kedua, kelebihan dari pemain-pemain Indonesia yang harus kita perhitungkan di dalam cara bermain itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita harus belajar juga dari negara-negara yang maju di dalam persepak bolaan. Cara bermain mereka, menyerang mereka, bertahan mereka. Mana yang kita anggap cocok dan bisa kita terapkan di filosofi sepak bola Indonesia itu. Karena menurut kita bahwa filosofi sepak bola Indonesia itu harus ada. Karena itu adalah salah satu panduan terutama untuk pemain-pemain usia muda belajar bermain sepak bola dengan panduan yang jelas. Itu kayak kurikulum belajar gitu? Ya, seperti kurikulum belajar. Oke. Karena kalau kita bicara Villanesia, katakan kita udah tahu cara bermain yang kita inginkan. Itu satu. Lantas kita juga sudah tahu tipe pemain apa yang bisa memainkan cara Villanesia itu. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memproduksi pelatih-pelatih yang mengerti dan memahami untuk mengajar pemain-pemain itu belajar cara bermain sepak bola ala Indonesia gitu. Sorry, kalau saya mengumpamakan gini, kita membentuk guru-guru yang memahami kurikulum untuk mengajarkan anak-anak se-Indonesia kurikulum yang sama. Persis. Karena kita ingin semua pelatih-pelatih Indonesia punya satu visi yang sama, terutama untuk meningkatkan pembinaan pemain usia muda. Itu sudah berjalan seberapa persen dari harapannya, Om? Itu artinya kita Villanesia ini adalah salah satu kurikulum yang ada di coach education. Oke. Di dalam kepelatihan di dalam course kepelatihan Federasi Sepak Bola Indonesia gitu loh. Jadi memang materi-materi dari latihan, materi-materi dari coaching education itu juga mengarah ke cara bermain kita. Ini paksaan berarti, Om? Semua harus mengarah ke situ? Artinya akan lebih bagus kalau ada kejelasan, ada kesamaan visi. Tetapi ingat, ini bukan paksaan, tetapi belajar pemain ketika mereka usia muda. Oke. Itu di situ. Kalau saya umpamakan lagi, berarti nanti ketika dia masuk ke jenjang yang lebih tinggi, nggak susah memahami sepak bola yang diminta di jenjang ini, karena materi pelajarannya dari Aceh sampai Papua tuh hampir sama untuk naik ke jenjang lebih tinggi gitu. Betul. Artinya sekarang kita udah punya destinasi. Destinasi kita adalah cara bermain sepak bola Indonesia. Ya. Tetapi kita juga harus punya proses roadmap untuk arah destinasi itu. Dari mana kita mulai? Dari pemain, mulai dari grassroots, mulai dari pemain usia muda, sehingga semua pemain-pemain punya satu guidance, satu panduan bagaimana cara bermain yang kita anggap paling cocok gitu. Ini sama nggak waktu Jerman bikin program panduan setelah gagal di Euro 2004, mereka bikin program yang harusnya diikuti oleh akademi-akademi dan kemudian targetnya 2014 juara. Ya, itulah sebenarnya kita punya berpikiran seperti itu. Jadi harus ada kesamaan yang jelas. Ya, ada, semua pihak diminta memahami yang diminta yang gitu. Karena kita mesti akui bahwa sepak bola Indonesia itu berkembang, sepak bola dunia terus berkembang terus. Yang pasti kita tentunya harus meningkatkan kualitas kita. Kualitas di dalam sepak bola itu ada
ada tiga elemen yang paling terpenting. Satu, youth development. Dua, coaching education. Ketiga, youth competition. Nah, 3 pilar ini tentunya harus kita kembangkan. Karena menurut pendapat saya, kalau pertanyaan kita bisa bicara secara jujur bahwa youth development kita, coach education kita tertinggal dengan perkembangan sepak bola pada saat sekarang ini. Apa buktinya sekarang? Apa buktinya? Kita belum bisa memproduksi pemain-pemain yang bisa bersaing di Asia, kan gitu kan sekarang. Karena pada dasarnya bagaimana kita harus menciptakan pelatih-pelatih dari usia muda dengan proses yang panjang yang kita harus lalui, akhirnya kita sampai pada tujuan. Gitu. Pertanyaan sederhana sih, Om. Susah nggak sih mengelola sepak bola di Indonesia yang begitu luas dan beragam ini? Justru itu makanya harus ada guidance, harus ada panduan. Karena panduan ini, saya kira kalau kita bicara panduan, seseorang pelatih akan lebih lagi memberikan latihan secara efektif kalau dia punya panduan. Kalau kita bicara panduan, apa itu panduan cara bermain? Kalau namanya panduan cara bermain adalah bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, bagaimana transisi yang kita anggap cocok dengan kelebihan dan karakter bangsa Indonesia. Kita nggak bisa bilang kita sama dengan Spanyol, kita sama dengan gaya Brasil, sama dengan gaya Korea, tetapi kita harus seperti gaya kita sendiri gitu. Gak usah kayak Eropa, Asia kita beda ya. Benar, saya kira seperti itu. Iya. Oleh karena itu sekarang juga kita tahu bahwa di AFC sendiri itu ada coaching convention. Ya, coaching convention yang menyatakan bahwa setiap federasi pada saat sekarang ini berhak untuk membuat kurikulum sendiri. Karena berbeda dengan negaranya. Betul. Gitu. Pada tahun-tahun yang lalu semua course, semua kurikulum itu berasal dari AFC. Iya, kita disamain Jepang sama Korea beda ya. Nah, sekarang pada saat sekarang ini setiap negara diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya masing-masing sesuai dengan karakteristik bangsanya masing-masing. Tapi mengadaptasi poin-poin dari negara lain bisa. Oh, bisa. Gitu. Oleh karena itu kan kita juga nggak boleh menutup mata. Artinya kelebihan-kelebihan dari negara-negara maju perlu kita bisa, kalau cocok kita adopsi, yang kita harus adopsi. Gitu. Berarti Villanesia ini akan terus berkembang, nggak stay. Nih Villanesia, habis itu berhenti gitu. Oke, makanya kan kalau kita bilang Villanesia is Villanesia, tapi sepak bola berkembang terus. Tren sepak bola akan berkembang terus. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan sepak bola itu. Kita nggak tahu nanti bagaimana sepak bola ke depan. Seperti ini ada satu tips dari sepak bola yang menarik sekali saya bilang. Pas football, we must respect. Sejarah ya? Betul, artinya sepak bola kita hormati sejarah. Kita harus, apapun yang terjadi kita mesti hargai karena pada masanya itu. Kemudian football today, we must study. Sepak bola pada saat sekarang kita harus belajar, kita harus mengikuti perkembangan, betul nggak? Ya. Tetapi future football, we must anticipate. Oke. Yang paling sulit adalah bagaimana kita mengantisipasi yang kita belum tahu ke depan. Betul nggak sekarang? Ya. Hargai, pelajari, antisipasi. Betul, seperti itu. Ya, 3 hal yang harus diikuti. Hargai masa lalu, pelajari masa sekarang, antisipasi masa yang akan datang, karena nggak ada yang tahu. Betul, gitu lah. Tiba-tiba Vietnam juara dunia, kita nggak tahu. Oke, seperti itu. Bukan lagi Eropa yang juara dunia, Vietnam atau Kamboja tiba-tiba, karena we never know. Betul, seperti itu saya kira. Oke. Paham, berarti Villanesia dari, untuk, dan oleh bangsa kita sendiri, adaptasi dari negara lain yang cocok, yang bisa dipakai. Benar. Jadi nggak pertimbangannya. Ya. Jangan lagi harap tiba-tiba tiki taka cocok buat Indonesia, atau gegen pressing lagi ngetop cocok, lagi ngetop cocok. Betul, Bukan itu. Bukan itu. Gitu.
kita selalu akan mempertimbangkan terutama kultur, budaya kita, kelebihan kita. Tapi juga nggak terlepas kita tidak boleh menutup mata bagaimana perkembangan sepak bola modern pada saat sekarang ini. Ya. Dan jangan lupa tadi ya, youth development, youth competition, coach education. Coach education 3 itu akan membentuk Villanesia tadi menjadi sebuah sesuatu yang bisa dilaksanakan lah. Betul. Bukan awang-awang doang ya. Yang kita mau artinya Villanesia ini bisa hidup, bisa live di dalam permainan itu sendiri. Ya, bisa dipraktekkan dalam sepak bola Indonesia. Betul, ya seperti itu. Terima kasih Om Danur, Coach, sungguh luar biasa. Sehat-sehat terus. Jangan lupa memberikan ilmunya kepada pelatih-pelatih muda kita. Salah satu yang melahirkan banyak pelatih sepak bola di tanah air. Terima kasih Coach. Sampai ketemu ya di What with West lainnya, kita mengulik yang unik dengan asik. Salam bola untuk kebaikan.